Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berakhir pekan. Mungkin ada yang masih kerja ataupun di rumah aja. Apapun itu aktivitasnya, semoga kita diberikan kelancaran dan keberkahan ya. Pagi ini saya mau share. Saya mau iseng-iseng aja sih share cara gimana sih saya kalau bikin desain pakai Canva. Jadi video ini nggak akan pakai editan, jadi mohon maaf kalau nanti agak loading mikirnya lama. Oke, hari ini aku mau bikin satu quote memakai produk Tokoame. Itu dengan ukuran Instagram post, jadi ukuran persegi ya, ukuran persegi biasa. Jadi aku masuk ke aplikasi Canva, yang belum download bisa silahkan di download. Kemudian klik Instagram post, jadi create a design, klik Instagram post. Nah di sini banyak template yang bisa aku pakai hari ini, dan kita tinggal pilih. Kadang-kadang ada beberapa poin yang membuat aku memilih template tersebut. Kalau untuk quote biasanya saya milih template itu karena fontnya bagus misalnya, terus warnanya cocok sama gambar yang mau saya masukin ke desain. Nah ini kayaknya saya mau pakai template yang ini, kemudian nah langsung muncul kan. Nah ini tinggal kita edit aja, enak banget di Canva itu karena puluh ribuan template itu tersedia. Oke, saya tadi udah nge-copy kata-kata yang mau saya masukin ke desain ini, jadi tinggal saya klik ya, bagian teksnya saya klik, kemudian masukkan kata-kata quotesnya. Ternyata belum ke copy. Nah ini saya copy dulu ya quotesnya, googling aja sih quotesnya, seru-seruan aja biar saling menyemangati. Oke. Nah ini di sini tadi yang kita copy itu kan huruf besar dan huruf kecil, tetapi yang masuk ke desain adalah huruf besar semua. Ini bisa kita ganti di bagian bawah. Kita scroll ke kiri ya, bagian bawah. Nah, di sini ada gambar, ada tombol A kecil dan A besar, ini diklik. Nah, kalau diklik lagi semua jadi huruf kapital semua. Kalau diklik lagi seperti yang kita tadi copy. Jadi kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil. Di sini juga menurut saya fontnya terlalu jarang-jarang ya, terlalu berjarak. Jadi kita bisa tempelin lagi. Klik di sini bagian yang ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Kemudian di bagian tulisan letter atau huruf, kadang kan Canva ada yang bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Kita bisa atur jaraknya. Kalau ke kanan dia semakin berjarak, tapi kalau ke kiri kita bisa lebih padat ya. Oke. Step selanjutnya saya mau adjust itu apa ya? Menyesuaikan lebar teksnya ini, karena nanti sampingnya itu mau saya kasih foto. Ini fotonya saya hapus dulu ya, saya nggak akan pakai foto ini. Hapus, klik gambarnya, klik tong sampah di bagian kiri bawah, delete grid aja karena saya mau delete semua. Kemudian ini quote of the day-nya juga ada dua tapi dia bentuknya melingkar. Saya mau delete aja itu. Ini gambarnya juga saya delete lagi. Jadi saya cuma ngambil layoutnya sama fontnya aja sih. Nah ini cukup dulu segini. Kemudian di sini biasanya saya kasih istilahnya watermark ya, watermark sesuai bisnis kita masing-masing. Jadi dengan saya berbagi ini mudah-mudahan sih teman-teman bisa membuat desain sendiri ya sesuai bisnisnya masing-masing. Oke. Ini udah selesai. Nah, kemudian saya mau masukin gambar sepatu. Di sini kan saya mau sekalian promosi gambar sepatu. Nah, ada di galeri, tadi udah saya ambil gambarnya.
Bentar, agak loading. Atau kita langsung masuk aja. Nah, galerinya udah muncul nih. Sepatu yang ini saya mau masukin, tetapi saya pengennya sepatunya tuh nggak pakai background gitu, nggak pakai background segala macam karena jadinya rame ya. Nah, teknik menghilangkan background ini sangat mudah, tapi pakai aplikasi lain bukan Canva. Sebenarnya di Canva itu ada juga fitur untuk menghilangkan background otomatis. Di sini nih, kalau nggak salah di mana ya? Sebentar. Di bagian filter kayaknya. Di bagian filter atau adjust ya. Pokoknya ada namanya background eraser di Canva, tapi itu hanya untuk Canva yang bayar, sedangkan saya kan masih pakai Canva gratisan. Jadi saya pakai aplikasi lain untuk meremove background ini. Backgroundnya pada lucu sih, ada background kain dan ada padi-padinya gitu kan, minimalis ya. Tapi saya mau remove aja pakai aplikasi namanya remove.bg, remove background. Saya klik aplikasinya. Kemudian klik upload image, lalu harusnya muncul tadi nah ini foto yang mau saya remove backgroundnya. Ini foto yang mau saya pakai dalam keadaan polos. Nah, oke, udah polos ya, udah tinggal pakai. Nah, tapi ini masih ada sedikit ketinggalan nih. Dia memang namanya sistemnya, dia kadang baca ini masih satu warna, jadi dia nggak hapus. Jadi kita hapus secara manual, klik edit lalu klik erase atau restore. Jadi kalau kita ngeklik erase, kita bisa hapus backgroundnya. Kalau ternyata kita salah hapus, bisa di restore, klik restore, terus tuh bisa kembali lagi backgroundnya. Canggih ya. Nah, kita hapus dulu. Oke, sebagian di sini juga ada yang kehapus, jadi mau saya restore. Kecil banget ujungnya sepatu nih. Agak susah ya, bisa di undo nih. Kecil banget soalnya. Atau udahlah, nggak apa-apa, nggak usah ya. Oke, terus kita langsung download, klik tanda panah ke bawah, lalu klik download image. Oke, sudah berhasil di download. Tuh, ini masih ada masih ada putih-putihnya ya, tapi nggak apa-apa. Oh, sebentar teman-teman, HP saya ngehang. Oke, assalamualaikum, maaf dilanjutin videonya. Tadi sempat ngehang sedikit HP-nya. Jadi saya mau ngelanjutin desain yang tadi ya. Tadi kan udah sampai hapus gambar. Lalu saya klik. Aku ulang dari awal ya. Saya buka Canva, aplikasi Canva. Terus karena tadi kita udah milih template, terus kita udah memasukkan teks yang akan kita masukkan ke desain kita. Jadi itu udah kita jangan klik create a design lagi saat masuk Canva yang kedua kalinya. Tapi klik di tengah bawah ini, klik designs. Nah, di sini akan muncul desain-desain yang sudah pernah kita buat. Oke, kita klik yang paling atas terbaru yang tadi ya. Nah, ini gambar ini akan saya ganti. Jadi ini saya hapus dulu. Kita klik tanda plus di kanan bawah. Kemudian klik uploads. Jadi ini adalah media-media yang pernah kita upload di Canva, bisa kita pakai ulang sebetulnya. Tapi karena kita mau pakai gambar baru, jadi kita klik upload media. Upload media, nanti muncul foto-foto yang tersimpan di galeri kita. Nah, ini karena aku foldernya Telegram, aku cari dulu ke folder picture, kemudian klik folder remove.bg, kemudian klik gambar sepatunya. Lalu dia loading untuk memasukkan gambar sepatu ke ininya ya, ke Canva-nya. Nah, udah masuk sekarang. Saya klik tadi saya klik, terus ini udah masuk nih gambarnya. Saya perbesar. Kenapa saya perbesar? Karena memang biar catchy. Biar catchy sama sepatunya. Nah, oke.
agak besar tapi nggak terlalu besar juga kali ya, karena kan sepatu ya, kecuali kalau gamis kan memang besar. Nah, di sini kita bisa atur lagi ya, tergantung selera kita desainnya seperti apa. Saya mau atur ini agak naik sedikit. Ini agak naik sedikit, jadi konsepnya agak di atas ya, ininya teksnya. Kemudian ini tukuyo.com-nya bisa di bawah sedikit, bawah kanan bawah. Kemudian ini quote of the day, boleh diganti juga ya, bisa diganti juga, tinggal diklik. Saya mau kasih hashtag aja karena udah terbiasa pakai hashtag di desain-desain sebelumnya, pakai Tora Motivation atau Kurame Motivation, itu iseng aja bikin sih. Nah, kemudian aku mau bikin kalau misalnya ini terlalu polos, kita bisa bikin bagian teksnya itu, di belakang teksnya itu ada ada backgroundnya. Biasanya saya pakai elements. Jadi klik tanda plus di kanan bawah, terus klik elements. Kemudian di sini saya cari rectangle. Rectangle itu kan persegi panjang ya. Jadi supaya bisa panjang dan tingginya beda. Ada juga square kalau misalnya memang sisi atas dan sisi sampingnya mau sama gitu. Kalau saya maunya pakai rectangle aja dan yang polos aja kayaknya. Oke, kita pakai yang polos aja dulu ya. Pakai yang polos dulu, terus kita klik di sini. Nah, ini karena dia nutupi, kita atur dulu posisinya. Kadang saya ngatur dulu posisinya, kadang saya ngatur dulu lebarnya ya. Nah, ini karena dia menutupi area teks, kita klik di bagian bawah ini position, kemudian klik backwards terus sampai teksnya kelihatan. Oke, jadi di sini baru bisa kelihatan teksnya. Kemudian bisa kita sesuaikan kembali. Ini kayaknya hurufnya mau saya kecilin sedikit. Jadi pas bagian teks itu diklik nih ya. Bagian teks diklik, kemudian ada ukuran. Yang PT itu artinya ukurannya ya. Ukuran fontnya. Nah, ini mau saya kecilin aja. Oke, ini bagian gambarnya juga kelihatannya ada abu-abu sedikit. Mau saya crop aja biar abu-abunya hilang. Nah, oke, udah cantik sih. Udah lumayan. Nah, ini terus karena menurut saya terlalu gelap backgroundnya, ada dua cara. Kita bisa ganti warnanya seperti ini tapi jadinya sama ya, atau warnanya kita cari warna-warna yang lain, misalnya seperti ini. Tapi saya tadi udah cocok sih sama warna ini, cuman kita bisa pakai transparansi supaya warnanya bisa lebih mudah dan lebih menyatu sama background belakangnya. Transparansi ini diklik bagian tadi background yang persegi panjang, kemudian diklik ini ada kotak-kotak ya, kotak-kotak hitam sampai abu gitu, ini transparansi namanya. Nah, ini jadi seperti ini bisa kita gunakan. Terus kalau misalnya masih terasa masih polos gitu ya, kita bisa juga membuat frame rectangle. Di sini di elements juga kita cari rectangle border. Di sini banyak sih, tapi ada yang bayar. Kalau ada yang tulisan mahkota terus pro, ini berarti bayar. Tapi kalau misalnya nggak ada tulisannya, berarti itu gratis. Oke, tapi di sini belum ada yang cocok sih sama yang saya cari. Kita coba yang ini ya. Kita putar. Oke, kita sesuaikan sama sama background kita. Nah, ini karena ini di sini menghalangi sedikit ya, saya mau flip nih bagian sini, flip horizontal jadinya seperti ini, flip vertikal. Nah, jadinya yang bagian ramenya itu sebelah kiri bawah.
Oke, kita rotate sedikit biar agak pas. Pokoknya disesuaikan aja ya teman-teman, karena Canva ini fitur-fitur penyesuaiannya tuh bagus banget, banyak banget. Oke, bagus nggak sih? Saya kok kurang cocok ya, saya hapus aja deh. Aku mau cari yang lain aja, cari di rectangle, coba cari elemen lain di rectangle. Oke, kayaknya pakai yang ini aja karena dia lebih bisa disesuaikan. Kalau yang tadi tuh nggak bisa disesuaikan panjang sama tingginya, jadi saat dia mengecil yang satu juga ikut mengecil gitu. Oke, nah ini lebih cocok ya. Kemudian ada juga teknik memasukkan background ke dalam Canva. Jadi background ke dalam Canva ini ada tekniknya juga. Oh ya, sorry. Ini kan dia masih di bagian atas ya, bordernya ini. Jadi saat kita mau edit teks, yang keklik malah bordernya, maka kita harus memposisikan border itu di bawah juga, di backwards juga, sehingga saat kita mau edit teks, teksnya baru deh bisa diedit. Teksnya saya kecilin lagi ya. Nah, ini fitur Canva juga ada fitur yang bagus. Kelihatan kan garis-garis pinknya? Itu untuk mengukur keseimbangan teks. Misalnya saya terlalu pinggir, oh dia terlalu pinggir, kelihatan gitu sama kita garisnya. Nah, kalau kita mau di tengah-tengah juga dia menyediakan garis horizontal dan vertikalnya. Oke. Sampai sini saya mau coba cari background. Sebetulnya ini udah oke sih, udah oke, cuman saya mau kasih lihat cara memasukkan background ke dalam Canva. Oke, kita undo aja. Kegeser tadi. Nah, ini klik bagian klik tanda plus ya, selalu klik tanda plus saat kita ingin memasukkan desain elemen-elemen apapun itu. Jadi ada teks, ada elemen, ada audio, video gitu, galeri. Nah, kita mau klik, kita kan mau memasukkan gambar, jadi kita kliknya fotos. Fotos itu adalah seperti kumpulan gambar yang sudah ada di dalam Canva, dari Canvanya sendiri. Nah, saya mau cari warna-warna yang soft, jadi saya klik soft, ketik soft. Kita bisa cari warna-warna yang ingin kita gunakan di background kita. Di background kita ya, kita cari. Emang agak susah-susah gampang ya, karena menurut selera masing-masing aja. Kadang justru yang bikin lama ngedesain tuh milih-milih elemennya seperti ini gitu. Coba saya pakai yang ini ya. Nah, ini kita masukkan. Saya pengennya ini nggak terlalu kelihatan yang bagian bawahnya, jadi kita lebih besarkan karena memang konsepnya mau ngambil background putihnya. Oke. Setelah ini kita taruh dia di paling bawah, posisi paling bawah. Kemudian ini masih rame sih menurut saya, sehingga kita harus menyesuaikan transparansinya. Nah, ini diklik transparansi, terus kalau misalnya kayak tadi kan terlalu kelihatan ya, terlalu rame. Nah, ketika saya klik seperti ini, ketika saya transparansinya rendahkan seperti ini jadinya menurut aku sih cukup bagus, karena seperti ada gradasi dengan ada gambar, tetapi gambarnya nggak terlalu kelihatan juga, nggak terlalu ketara juga. Nah, ini yang saya pengenin, jadi nggak terlalu polos tapi nggak terlalu ramai juga. Oke, ini kita agak-agak oke. Nah,
Oke, saya cukup puas sih sama desain yang ini. Setelah itu, untuk cara save-nya itu cukup mudah. Klik tanda panah ke bawah di bagian kanan atas. Kemudian dia sedang prepare desain. Tapi ini perlu dicek juga karena versi terbarunya Canva ini kurang konsisten ya di HP. Kayaknya karena dia updatean baru. Jadi kadang font desain kita sudah seperti ini, tetapi saat di save itu ada berbeda sedikit. Nah, ini tadi udah ke save ya gambarnya. Kita cari di folder Canva. Mana nih Canva? Nih kan, dia agak turun sedikit ya teman-teman ya. Padahal kan tadi di desain itu nggak turun. Tuh. Selamat hari Sabtunya turun. Jadi sepertinya fontnya jadi semakin membesar di sini. Nah, sepertinya ini masih ada bug sih di Canva-nya karena dia sebelumnya nggak pernah kayak gini, tapi baru minggu ini Canva tuh ada updatean baru dan konsistensinya masih ada bug konsistensi antara desain di aplikasi sama yang desain yang sudah di-download. Jadi kita akalin aja ini, kita naikin di desainnya ya, karena kita udah melihat hasil desainnya ternyata tidak konsisten dengan yang di aplikasi, maka yang di aplikasinya aja yang kita atur. Oke, kita atur, kita naikin ke atas sedikit. Tadi kan dia kurang naik ke atas ya. Kemudian ininya tadi fontnya malah tambah besar. Jadi di sininya aja kita kecilin fontnya, misalnya jadi 38 atau 37. Nah, di sini kan fontnya kecil banget ya. Coba kita lihat setelah kita save, fontnya membesar atau enggak. Ayo di save. Oke, udah selesai, successfully save. Tap to view. Nggak bisa di tap. Salah. Oke. Nah, ini udah cukup bagus fontnya. Udah hampir sama, tetapi posisinya masih terlalu bawah. Jadi kita edit lagi. Emang agak memakan waktu ya. Beberapa hari ini sih, saat minggu ini aja Canva baru masuk updatean baru tuh jadinya kayak gini. Padahal sebelumnya enggak apa-apa sih, mungkin masih dalam proses development ya. Cuman Canva yang terbaru ini bagusnya dia punya fitur yang sama kayak Canva web. Jadi fitur yang sama kayak Canva web ini sekalian saya jelasin ya. Salah satu fitur yang tadinya di Canva aplikasi Android nggak ada tapi di web ada itu adalah efek untuk font nih. Karena ini apa namanya, fiturnya juga. Jadi kita punya satu fitur namanya effects. Biasanya ini cuma bisa di web aja, tapi sekarang udah bisa di Androidnya, bisa di aplikasinya. Jadi kita bisa punya shadow gitu ya. Kita pakein shadow aja deh, shadow atau leaf gitu. Jadi kelihatan kan ada efek di fontnya. Nah, ini juga kayak gini tuh. Nah, kelihatan ya. Bahkan kita juga bisa membuat curve tuh, bisa jadi bulat gitu tulisannya. Saya mau pakai shadow aja yang biasa aja, oke. Tapi saya mau undo dulu. Oke, kita undo aja biar nggak usah ngatur-ngatur lagi ya. Terus oke, ini udah cukup. Saya coba download lagi, mudah-mudahan desainnya udah sama sesuai yang diharapkan. Oke, diklik, kita masuk ke galeri, kita lihat hasilnya. Untuk aku share. Oke, sekian tutorial dari saya. Oke, sekian sharing dari saya pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Kalau misalnya masih ada kekurangan, mohon maaf. Dan kalau misalnya ada masukan atau kritik saran, silahkan di komen ya. Silahkan di komen, atau misalnya ada request fitur atau request desain, mau tahu desain untuk istilahnya untuk konsep yang lain gitu, misalnya untuk Instagram atau untuk yang lainnya. Kalau misalnya saya bisa membuatnya, insya Allah saya share juga nanti di sini. Oke, terima kasih sudah mau menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.